saudara? Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kurang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Ruby untuk memimpin dalam doa. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari saudara-saudara kita satukan hati. Kita mau berdoa. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di hati kita masing-masing. Haleluya. 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 Engkau baik Yesus. Engkau dahsyat. Kau luar biasa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang diagungkan, ditinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya Kau yang diagungkan, Kau ditinggikan. Haleluya. 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 Kami kagum Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami sanjung Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir Tuhan Yesus. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Yang sakit, yang datang sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah sudah dihiburkan. Yang terikat kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang letih lesu, pulang bersorak-sorai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kami percaya tim musik WL Singer, Engkau urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Dan juga Pak Jesse Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau akan menyampaikan isi hati-Mu melalui Pak Pendeta Jesse Lantang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara kita berdoa apa yang Bapa ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Satu dengan yang lain katakan Tuhanku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya.
Darimu saja ya Tuhan. besar. Darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Katakan Engkau baik. Kau sungguh baik. Amin. Engkau mulia. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus, katakan dengan sungguh Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus bangun semuanya bagimu Yesus. Namamu Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi dan di surga. Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau yang memberikan bagi kami kasih yang besar. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan, terbaik di dalam kami, terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu sungguh besar. Kami puji, kami sembah dengan segenap hati kami. Yesus Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Panggil namanya, sungguh panggil nama baik Yesus. bagiku. Nyatakan, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia sekali lagi panggil namanya, panggil nama Yesus. Yes, kami angkat tangan kami Tuhan. Yesus baik.
Tanpamu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan kekuatan yang ada di dalam hidup kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami ada di sini, semua karena kasih dan cinta-Mu. Katakan dengan lebih sungguh, Yesus baik, Yesus baik, Engkau sungguh baik bagiku. Katakan dengan sungguh, dengan segenap hati, Yesus baik, Yesus mulia, Engkau teramat mulia. Mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kami angkat hati kami. Engkau baik, Engkau baik. Yes, Lord. Engkau baik Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus mulia namamu, mulia namamu. Katakan bersama-sama, Engkau baik bagiku. Engkau baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama dan berikan solat-solat yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan kita baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Katakan sama-sama ya. Hey. Haleluya. Angkat jempolnya. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Siapa yang baik saudara? Yesus. Engkau baik, sangat baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya. Hadiratmu membawa pujian bagimu Yesus. Ku Memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Sama-sama serukan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. haleluya. Mari bersama-sama kita tepuk tangan yuk. Katakan,
Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil mensisakan kasih-Mu. Sama-sama kita angkat tangan ya. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Angkat jempolnya yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih sekali lagi mari sama-sama kita tepuk tangan ya. berubah. Haleluya. Yuk. Katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil mensisakan kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Saya mau mendengar jemaat Tuhan aja ya. Jemaat Tuhan katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saya percaya. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Kalau lagu yang berikut ini saya mau saudara bergoyang ya. Karena kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara tidak pernah berdiam diri. Ada sukacita, ada roh Allah dalam hidup kita. Amin. Mau bersukacita buat Tuhan kita. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Hey, mari sama-sama kita bersukacita. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar saudara. Saudara merasakan kebaikan Tuhan benar? Kebaikan Tuhan benar, amin. Amin. Tapi saya belum melihat saudara merasakan kebaikan Tuhan. Ya, iya. Sepertinya saudara masih terkungkung gitu loh. Gimana gitu rasanya? Apa iya sih Tuhan itu baik gitu loh. Ya, coba lihat kiri kanan saudara katakan, Tuhan kita baik. Tuhan kita luar biasa. Amin. Hei, mari sama-sama. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu. amin. Tak pernah berakhir. Mari sama-sama yuk kita angkat tangan kita ya. Angkat jempol kita, katakan Tuhan Yesus. Sungguh amat
selama-lama. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara, saya mau ketika nyanyikan pujian ini bergoyang ya. Contohnya seperti Tuhan Yesus. Bisa kan? Bisa semua kan? Pasti bisa lah. Ayo sama-sama kita latihan dulu ya. Tuhan Yesus. Iya, oke, luar biasa. Sekarang gini, waktu saudara nyanyi, lihat kiri kanan saudara juga gitu loh. Terus saudara matanya ini apa alisnya juga digoyang gitu. Tuhan Yesus baik gitu kan, keren gitu saudara. Mau? Mau semua? Oke, yuk sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sebenarnya saya nggak dengar saudara nyanyi. Saya nggak dengar saudara nyanyi. Ya, kayaknya suara saya yang kedengaran ya. Yuk, oke, sama-sama lebih keras lagi ya. Amin. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi bisa saudara. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Coba bikin seperti ini saudara. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Dan kebaikan-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. haleluya, Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Saya undang kita semua bagi berdiri bersama-sama. selalu Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi mari sama-sama sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini mari berbicara buat kami Tuhan. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, mari urapi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian khusus. Supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu buat kami. Urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada malam hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leaders dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Saudara dan saya masih ada sampai detik ini, itu semua cuma karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan saya sangat yakin kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Jadi begini saudara, saya juga ingin menyapa yang nonton Zoom dari rumah. Ya, selamat hari Senin buat saudara-saudara semua. Dan ya, kita berdoa supaya jaringan semua tidak terganggu. Oke, saudara bisa mendengar dengan baik. Jadi satu hari saudara ada seorang petinju namanya Muhammad Ali. Dia ini punya gaya tinju itu unik. Ya, cara defense-nya berbeda dengan petinju-petinju lain. Petinju lain kalau defense itu dua tangannya ditaruh depan muka. Ditutup mukanya pakai dua tangannya. Muhammad Ali enggak. Dia waktu diserang sama lawannya, dia malah turunin tangannya. Dia membiarkan mukanya itu dipukul. Strateginya apa? Supaya lawannya itu tenaganya terkuras. Karena dia fisiknya kuatnya luar biasa. Makanya waktu dia tua, dia kena Parkinson. Karena di masa mudanya terlalu sering ya benturan dengan benda-benda yang keras. Yaitu pukulan dari lawannya. Oke? Nah, akhirnya Muhammad Ali kita semua tahu dia jadi juara dan dia jadi terkenal. Dan saudara mesti tahu waktu dia sudah terkenal dan dia juara, gaya bertinjunya masih sama. Cara defense-nya dia membiarkan lawannya pukulin dia sampai dia babak belur. Ya, jadi dia kalau jadi juara lucu, dia babak belur, padahal dia jadi juara. Ya. Nah, waktu dia udah mulai dan semakin terkenal, bayarannya makin tinggi. Ya, waktu jadi juara dia menerima bisa ratusan ribu US dollar. Ya, dengan keadaan yang sama, dia bawa pulang ratusan ribu US dollar dengan keadaan mukanya babak belur. Ratusan ribu US dollar dikasih ke istrinya. Istrinya Muhammad Ali lebih daripada pemenang. Sama kayak kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus babak belur sampai mati. Untuk apa? Supaya saudara dan saya, kita jadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Malam hari ini saya berusaha jam 11 saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 4 menit selesai. Saudara jangan tegang, santai aja, karena kita emang udah lama gak ketemu ya. 2 tahun lebih kita gak ketemu. Oke. Malam hari ini kalau saudara senang judul khotbah saya itu merasa disayang, atau kita merasa tinggi hati. Ya, ingat 2 itu aja. Dan saya akan membahas 2 muridnya Tuhan Yesus yang punya karakter dari 2 ini. Ya, satu ngerasa disayang, satu hobinya membual. Ya, promosi diri selalu. Ya, merasa dirinya itu selalu lebih hebat dari yang lain. Ya, merasa dirinya itu dekat dengan yang dikawal, yaitu Tuhan Yesus. Nah, yang pertama yang ngerasa disayang itu namanya adalah Yohanes. Yohanes ini adalah muridnya Yesus yang dia kayaknya satu-satunya murid Tuhan Yesus yang dengan percaya dirinya, dia tulis di kitabnya bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara berani tulis kayak gitu di Facebook saudara? Saya adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Orang-orang mungkin akan ngomong ini orang kenapa nih? Ha? Dan sama sebenarnya, banyak orang Kristen sama, ya waktu mereka membaca Injil Yohanes, mereka punya tafsiran yang sama. Nih Yohanes kenapa nih? Dia sombong rohani kah? Ya, dia merasa tinggi hati kah? Ya, atau gimana? Ya, saya akan bahas buat saudara nanti ya. Dan yang kedua, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di Bukit Golgota.
Waktu Yesus lagi disalib, dia nggak takut sama pedang tombaknya tentara Romawi. Dia nggak takut sama sekali. Semua murid-murid yang lain ngacir, ngabur nggak tahu kemana. Yohanes ada di Bukit Golgota. Dia nggak takut sama sekali. Dan Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Tuhan Yesus yang lain meninggalnya itu caranya mengerikan. Menurut saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus. Badannya dikulitin sampai habis kulitnya, lalu dia digulingin di pasir yang panas. Dia langsung melepuh dan meninggal dunia seketika. Ini paling ngeri. Dan saudara mesti tahu bahwa Yohanes pernah juga dimasukin di wajan yang ada minyak mendidihnya. Ya, kita semua tahu Chef Eric jago bikin steak, ya. Jadi pasti ngerti lah gituan. Jadi Yohanes ini pernah dimasukin ke penggorengan, tapi yang ada dia keluar dari penggorengan itu nggak jadi well done. Dia keluar dari penggorengan itu, dia tetap hidup, mujizat terjadi. Dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Oke, yang lain semua dibunuh dengan cara yang mengerikan. Dan saudara, Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menangkap definisi daripada kasih. Kita orang Kristen kalau dengar kata kasih, yang kita ingat semuanya catatannya Rasul Paulus. Betul apa betul? Ya, kasih itu sabar, kasih murah hati, tidak cemburu, tidak simpan salah orang lain, dan seterusnya. Well, saya mau yakinkan saudara-saudara di PDRTS Pekalongan, ya, Family RTS, ya. Semua yang ditulis Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Itu adalah buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Waktu kita ngerti, saya nggak tahu kenapa, saya nggak janjian dengan worship leader malam hari ini, tapi lagu-lagu yang dinyanyikan malam hari ini, itu semuanya ya mengatakan tentang Yesus itu baik. Kasihnya luar biasa. Saya nggak janjian sama worship leader, so nggak ada pesan-pesan sponsor. Ini pesan langsung dari orang dalamnya surga. Ya, Roh Kudus sendiri pengen bicara buat saya dan buat saudara dan buat kita semua. Oke? Jadi semua tulisannya Rasul Paulus itu adalah buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Nah, kasih itu apa? Yang tulis Yohanes. Yuk kita buka sama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10, yes, Alkitab bilang begini, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ternyata yang mencatat soal definisi kasih Yohanes, bukan Rasul Paulus. Dan ini definisi kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang duluan sayang sama saudara dan saya. Saya dari kecil, saya percaya banget orang tua saya, guru sekolah minggu saya, youth pastor saya dulu punya motif yang baik buat saya. Karena dari dulu, dari saya kecil, masuk sekolah minggu, masuk kebaktian youth, selalu dipesenin dari orang tua saya. Kamu harus sayang sama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya. Dan berapa banyak yang mungkin punya pengalaman sama dengan saya. Waktu saya coba sayang sama Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi saya selalu gagal. Saya menemukan saya lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Karena apa? Di paradigma saya, cara saya berpikir kebalik. Saya berpikir untuk dapetin kasihnya Tuhan, saya mesti sayang sama dia duluan. Ternyata enggak. Dirubah malam hari ini ya, dirubah. Bahwa semenjak kita masih dalam kegelapan, Tuhan Yesus udah sayang sama saudara dan saya. Yohanes yang nemuin. Bukan kita duluan, tapi Tuhan duluan yang sayang sama saudara dan saya. Nah, kalau kita ngerti ini, saya percaya kita akan jadi suami yang sabar. Amin, suami-suami. Kok nggak ada yang amin, suami-suami? Hah? Kita perlu ngopi kayaknya ya. Kalau kita ngerti kasih itu apa, kita akan ampunin orang yang nyakitin kita.
Oh, nggak ada yang amin kalau gini. Amin. Kalau kita ngerti kasih itu apa, kita nggak simpen salah orang lain. Makanya mesti ngerti bahwa, oh iya ya, Tuhan sayang mas saya duluan. Ya, Tuhan terima saya. Tuhan ampuni saya. Ya, saya nyakitin Tuhan berkali-kali. Tuhan tetap sayang sama saya. Mesti punya begitu. Nanti lama-kelamaan kita akan mirip sama Yohanes. Jadi anaknya Tuhan Yesus yang ngerasa disayang sama Tuhan. Waktu kita ngerasa disayang, kita jadi orang yang brave, jadi orang yang pemberani, bukan pengecut. Makanya Yohanes, dia ada di Bukit Golgota. Dia ngerti kasih itu apa. Dia ngerti banget. Dia nggak takut, diapain juga dia nggak takut. Makanya orang yang selingkuh pengecut kan. Karena mereka nggak ngerti kasih itu apa. Orang yang ngerti kasih, mereka akan brave. Mereka akan pemberani jadinya. Oke? Nah, saudara mungkin mulai bertanya, terus aplikasinya gimana sih? Kita aplikasi kasih itu tiap hari di pelayanan, di keluarga, di tempat kerjaan, itu gimana sih sebenarnya? Nah, saya akan bacakan buat saudara ya beberapa ayat tulisannya Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus ini sudah kasih catatan, menurut saya ini catatan profetik. Ya, sebenarnya buat gereja Korintus, tapi ini berlaku untuk gereja sekarang dan untuk gereja masa depan. Dia catat tulisan yang luar biasa banget. Dan ini paralel banget dengan yang dialami, yang ditulis oleh Yohanes. Ya, coba sama-sama buka 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ini PR buat saudara-saudara. Ya, masih mau bikin PR? Ini PR buat saudara-saudara, tolong baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Kalau nggak ngerti, baca ulang. Masih nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus. Ya, Tuhan pimpin saya supaya saya ngerti. Ayat 1 sampai 18. Karena kalau kita bahas semuanya, kita nggak akan punya waktu malam hari ini. Ya. Nah, Rasul Paulus, dia sedang mencatat tentang orientasi. Ya, orientasi. Saudara tahu orientasi kalau saudara ke pusat perbelanjaan, mall, ya, itu biasanya ada directory. Nah, itu orientasi. Waktu kita lihat itu, kita akan tahu. Ya, parkir ke lantai berapa, toko bakmi lantai berapa, toko sepatu lantai berapa, kita akan tahu. Dengan melihat directory. Nah, itu yang dinamakan dengan orientasi. Nah, kamar hotel juga gitu tadi. Waktu saya tutup, ada tulisannya, Anda di sini. Ya, jadi waktu saya lihat, oh saya tahu, keluar kamar, liftnya sebelah mana, jadi saya tahu. Nah, itu orientasi. Nah, Rasul Paulus, dia mencatat ada 2 tipe pelayanan. Nah, ini akan jadi orientasi kita. Kita mau kemana jalannya. Yang pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Dasarnya namanya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan nama hukum Taurat. Betul? Lalu ada tipe pelayanan kedua, namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal sehari-hari dengan nama hukum kasih karunia. Nah, coba lihat ayat 9, 10, dan 11. Janji bikin PR ya, baca semua ya. Ayat 9 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 9 sampai 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi ada 2 tipe pelayanan ya. Saya ulang. Yang pertama pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang kedua namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara mungkin mulai bertanya, apa tuh artinya? Nah, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman tuh begini. Saya cerita soal saya aja biar nggak ribet ngertinya. Saya dulu terkenal orang yang badungnya luar biasa. Dulu.
25 tahun ke atas lalu. Saya tukang berantem, provokator, tukang tawuran, sama tukang mabok. Saya peminum banget, orang pegang gelas, saya pegangnya botol. Ya, saya pernah minum 8 botol red wine dalam 2 jam. Habis 8 botol. Sampai saya nggak gerak, teman-teman pikir saya mati. Dan ini doa-doa orang tua emang dahsyat ya. Di dalam hati saya yang paling dalam, selalu ada omongan gini, saya pengen berubah. Tetap ada omongan gitu. Walaupun saya badung banget, saya pengen selalu berubah. Nah, zaman saya dulu masih muda, sekarang juga masih muda sih. Ya. Zaman dulu waktu saya masih badung itu adalah zaman-zaman banyak sekali gereja bikin KKR. Saudara tahu KKR? Kebaktian klasik rock, bukan. Kebaktian kebangunan rohani. Ya. KKR. Nah, saya mikirnya gini, waktu dulu. Kebaktian hari Minggu kayaknya percuma deh buat Jesse Lantang. Saya nggak akan berubah. Saya ikut kebaktian tiap minggu tetap aja. Saya berantem, tetap aja saya mabok. Tetap aja kayak begitu. Jadi yang bisa merubah saya adalah KKR. Jadi tiap ada KKR saya datang. Ya. Dan KKR zaman dulu pembicaranya habis bagian firman Tuhan, pembicaranya selalu ngomong gini. Yang merasa ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Pernah dengar kalimat gitu? Wih, Jesse Lantang duluan. Saya nggak peduli makanan kiri. Karena saya emang pengen berubah. Dan kalau pembicaranya ngelihat, ih banyak loh yang taruh tangan kanan di dada. Pembicaranya mulai ngomong gini, yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Saya nggak jalan ke depan, lari saya ke depan. Oh saudara, semua saya udah alamin. Ditumpangin tangan sampai nangis-nangis pernah. Ditumpangin tangan sampai muntah-muntah pernah. Ditumpangin tangan gedubrak, nggak ada yang nahan pernah. Ditumpangin tangan, yang nahan badannya setengah size-nya dari saya. Jadi dia coba nahan, dia nggak kuat, ketimpa dia, buah sama saya. Pernah. Semua pernah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Jesse Lantang tetap pemabok dan tetap tukang berantem. Gak pernah berubah. Saudara, inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang diingetin itu dosanya kita. Yang punya dosa taruh tangan kanan di dada. Sampai saya waktu mulai pelayanan 25 tahun lalu, saya kalau konselingin orang kayak gitu, sekarang udah enggak. Kalau konselingin orang gitu, masih ada dosa yang disimpan. Fokusnya mah dosa itu orang. Jadi orang ini merasa terhukum, merasa tertuduh, ngaku merasa bersalah, merasa jijik, merasa nggak layak di hadapan Tuhan akhirnya. Karena fokus kita adalah dosanya dia. Coba, saya mau ajak saudara kita berpikir ulang. Ya, dari perjanjian lama, surga ternyata nggak pernah gitu loh. Saudara masih ingat tulah ke-10? Waktu malaikat jalan di Mesir, yang dilihat sama malaikat apa sih? Rumahnya Jesse Lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Pengkuat batu. Ih, rumahnya WL, jangan dibunuh. Rumahnya pemain musik, jangan dibunuh anak sulungnya. Wah, itu jangan, dilewatin aja jangan. Itu rumahnya donatur. Jangan. Jangan diganggu-ganggu. Malaikat begitu? Yang dilihat sama malaikat apa? Ada darah domba atau tidak? Malaikat nggak pusing, itu orang Yahudi di dalam rumah ngapain segala macam, nggak pusing malaikat. Yang dilihat ada darah domba apa tidak? Kalau nggak ada darah dombanya, dibunuh anak sulungnya. Gitu kan? Sama kan Alkitab kita? Oke, terus waktu hukum Taurat dikasih buat orang-orang Israel. Oke, misalnya Jesse Lantang bikin dosa. Gimana cara saya selamat? Karena zaman dulu tuh kalau zaman hukum Taurat, bikin dosa langsung dihukum loh. Gimana cara saya selamat? Saya harus cari domba yang tambun, yang tidak bercacat celak. Ya, cari sampai dapat di Shopee, Topet, cari sampai dapat. Sampai itu kurirnya ya kirim ke rumah, paket gitu. Domba, wah bener gak ada cacatnya. Waktu saya dapat nih domba, saya harus bawa ke imam besar. Imam besarnya manusia waktu itu. Dari jauh imam besar lihat Jesse Lantang bawa domba, imam besar udah tahu nggak saya bikin dosa? Udah tahu, karena bawa domba.
Sampai di depan imam besar, saya nggak diinterogasi. Enggak. Kamu bikin apa Jess kemarin? Tadi malam kamu ngapain? Hah? Kamu apain istrimu? Saya nggak digitu-gituin. Yang dilihat adalah dombanya, bukan pendosanya. Dilihat ada cacatnya apa enggak. Waktu nggak ditemukan cacat di domba tersebut, kita berdua agree, saya sama imam besar, bahwa domba ini layak disembelih. Ya, sembelihnya cuma boleh sekali di leher. Oke? Dan waktu domba ini disembelih, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke saya pendosa, dosa saya pindah ke domba itu. Dan domba itu dijadikan korban bakaran, dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa selama 1 tahun. Ya, hukum Taurat. Sekarang, saudara dan saya, perlu cari-cari domba di Topet? Masih mau begitu? Cari sampai dapat. Kalau enggak mati loh. Karena apa? Sekarang saudara dan saya enak, tapi enggak jadi seenaknya dong. Kita enak sekarang karena kita punya korban namanya anak domba Allah itu sendiri. Yesus Kristus. Dia disembelihnya enggak sekali. Dia disiksa dari malam sampai besoknya. Dicabik-cabik, dihancurkan, dan waktu dia lagi dicabik, dihancurkan tubuhnya, dua hal terjadi juga. Dosa kita pindah ke dia, kesucian dia pindah ke saudara dan saya. Dan kita dinyatakan dikuduskan sekali untuk 1 tahun selama-lamanya. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kalau Tuhan kirim jiwa ke PD di sini, Tuhan kirim jiwa ke gereja saudara, Tuhan kirim jiwa ke keluarga saudara, ke tempat kerja saudara. Jangan buat orang itu merasa terhukum. Jangan ditunjuk-tunjuk. Lo bikin apa? Lo bapak? Jangan digitu-gituin. Pantes lo bangkrut. Jangan digitu-gituin. Ingat, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran dasarnya adalah hukum roh. Saudara masih ingat? Kita baru merayakan kan? Pencurahan Roh Kudus. Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Bukan kepada segala penghukuman. Bukan. Makanya kalau saudara baca nanti, kalau saudara bikin PR, 2 Korintus 3 ayat 17 itu jelas mengatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara pengen lihat suami saudara merdeka? Istri saudara merdeka? Anak saudara merdeka? Mungkin mereka lagi digeluti sama dosa mungkin hari ini. Tapi kalau kita tunjuk-tunjuk terus, mereka akan didosa terus. Kalau anggota keluarga saudara belum mau diajak ke gereja, ajak makan, gak usah ajak ke gereja. Setuju? Ajak makan. Minta Chef Eric masakin. Ajak makan. Dan di meja makan, jangan dihakimin. Lo kenapa tadi malam gak datang di hotel CG? Jangan digituin. Ngobrol dong sama keluarga. Kalau dia senang sepak bola, ngobrol soal sepak bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Gue Arsenal banget soalnya. Kalau dia senang musik, ngobrolin musik. Ya, dia senang Iron Maiden apa, ngobrol sama dia. Kalau dia senang film, ngobrol film. Yuk kita nonton yuk. Ya, Top Gun bareng-bareng. Yuk kita nonton Jurassic World bareng-bareng. Gitu dong sama keluarga. Kasih atmosfer kebenaran. Nanti satu hari janji firman Tuhan tergenapi. 1 orang diselamatkan, seisi rumah saudara Tuhan akan selamatkan. Saya percaya Tuhan lagi membangkitkan pelayan-pelayan seperti ini. Karena kalau saudara baca 2 Korintus 3 itu perikopnya judulnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Pelayan-pelayan yang memimpin orang mengalami kebenaran. Karena kita dasarnya itu udah Roh Kudus. Hukum kasih karunia itu dasar kita. Bukan nunjuk-nunjuk orang, bukan hakimin orang, bukan. Murid Yesus yang kedua, namanya Petrus. Mungkin saudara udah tahu dari tadi.
Yang pertama Yohanes tadi kan, yang kita bahas. Yang kedua nih Petrus. Petrus seneng banget ninggi-ninggiin diri sendiri. Zaman sekarang kita kenal dengan kata narsis. Hah? Wih Petrus kalau dulu udah ada handphone, wih paling sering foto sama Yesus mungkin. Lagi nge-wine bareng, lagi pelayanan bareng. Kita boarding dulu ya. Mungkin Petrus kelakuannya kayak gitu. Karena orangnya Petrus ada zaman sekarang banyak. Petrus tuh mabok agama banget orangnya. Dia pengen kasih lihat kalau dia deket sama gurunya. Contoh, Yesus ngomong gini, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang saya mau mati juga dong. Mabok agama kan nih orang. Persis kan kayak di TV-TV. Ya orang mabok agama. Yesus dipegang doang sama tentara di Taman Getsemani. Siapa yang reaktif duluan? Dikeluarin pedang, dipotong kupingnya Malkus. Dia mau kasih lihat, gue deket. Kalau rame-rame dia berani. Waktu sendirian. Cuman ditanya sama emak-emak, bener banget orang Indonesia, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama ibu-ibu kan, kamu salah satu dari mereka kan, lagi sendirian, gak rame-rame. Ini laki kelihatan aslinya, pengecut. Pengecut nih laki ternyata. Dia bilang, enggak, saya gak kenal sama dia. 3 kali dia nyangkal. Ayam berkokok, Yesus menatap Petrus dan dia langsung tahu dia salah. Karena Yesus pernah ingetin dia. Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga. Batu berguling. Kalau Petrus nggak punya salah, pasti dia ke kuburan duluan. Setuju? Dia soalnya number one wannabe orangnya. Selalu pengen jadi nomor 1. Dia pasti ke kuburan duluan. Dia ngintip-ngintip, ibu-ibu, bener loh, kuburnya kosong. Murid-murid yang lain, iya kosong ya kuburnya, iya, makin takut ya. Singkat cerita, Yohanes 21, gak usah dibuka. Murid-murid lagi naik kapal di Danau Tiberias. Kapal merapat, Yesus lagi siapin breakfast kan. Yang ngenalin Yohanes, itu guru. Waktu Petrus sadar ada Yesus di situ, semua pada turun, Petrus ikut turun. Dia pakai baju, dia nyemplung gitu kan ceritanya. Dia nyemplung. Dia menghindar. Pengecut loh nih laki ternyata. Dan Yesus tahu murid yang namanya Petrus bukan marinir. Dia cuma nelayan biasa. Marinir kalau ulang tahun marinir Indonesia, ngerayainnya saudara masih ingat? Berenang Merak Bakahuni. Itu naik ferry 1,5 jam. Ini marinir berenang. Kalau ulang tahun marinir Indonesia. Ya, saudara nggak tahu gitu-gituan ya? Oke. Yesus tahu Petrus cuma nelayan yang nggak kuat berenang, tapi kuat naik kapal berjam-jam. Nelayan tuh begitu. Ya, selama apa sih? Ya, berenangnya bener naik juga. Naik mau nggak mau berhadapan sama Yesus. Kita zaman sekarang kalau salah tingkah lihat handphone kan. Zaman dulu nggak ada handphone. Kalaupun ada handphone, dia udah update status, mati gue ada Yesus. At location Danau Tiberias. Saudara lihat, Yesus di depan orang bersalah, hianatin dia loh. Yesus nggak jadi pelayan yang memimpin kepada penghukuman, enggak. Yesus nggak gitu kan, lo kok nyangkal gue? Nggak ditoyor gitu kan Petrus? Lo coba makannya ntar dulu, makan ntar dulu, duduk dulu. Yesus gitu? Enggak. Kamu didisiplin ya mulai hari ini Petrus ya. Sembarangan mulutmu ya. Yesus gitu? Enggak. Yang Yesus tanya sama Petrus adalah, kamu mengasihi aku melebihi semua ini? Petrus jawab, iya. Ditanya yang kedua, kamu mengasihi aku? Petrus jawab, iya. Ditanya yang ketiga, kamu mengasihi aku? Petrus nangis. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, ternyata kata kasih itu dari bahasa Yunani ada 3 kan? Eros, filio, agape. Ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus sama kata kasih yang keluar dari mulut Petrus ternyata beda. Beda ternyata. Ternyata Yesus tanyanya begini, kamu agape saya apa enggak?
Ternyata jawabannya Petrus beda. Jawabannya Petrus gini, iya saya filio kamu. Karena kita ini 3,5 tahun sahabat, jalan bareng, pelayanan bareng, ngusir setan bareng, bangkitin orang mati bareng, dan seterusnya. So saya sayang sama kamu sebagai seorang sahabat, filio kan. Ditanya yang kedua, kamu agape saya? Petrus jawabannya masih sama. Ya, saya filio kamu. Pertanyaan ketiga baru Petrus ngerti di situ. Kamu agape saya? Petrus menangis. Alkitab bahasa Indonesia kurang dramatisir. Cuman dibilangnya menangis. Kalau saudara baca dari bahasa aslinya, diterjemahkan ke bahasa Inggris, Peter in his deepest sorrow. Dia dalam kesedihan yang mendalam, melebihi orang nangis. Dalam banget sedihnya. Dia tahu kasih yang dia ngerti beda sama yang Yesus ajarin. Yang nangkep siapa kasih tadi? Yohanes. Karena apa? Petrus selama ini membual. Dia selalu merasa dia sayang sama Tuhan. Ternyata dia gagal. Dia gagal. Dia mau sayang sama Tuhan pakai kekuatan sendiri. Ya, dengan segenap ininya sendiri. Gagal. Terus pesannya Yesus buat Petrus. Masih ingat? Kalau kamu sayang, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus, kita nggak bisa jadi pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada penghukuman. Nggak bisa. Gembalakan dombanya Yesus mesti pakai kasih agape. Jadi pelayan Tuhan yang memimpin orang mengalami kebenaran. Ini, Yohanes 21 nih contohnya. Petrus mengalami kebenaran. Bukan mengalami penghukuman, bukan. Yesus dengan santainya, penghukuman saya udah tanggung di atas kayu salib. Berapa hari lalu saya udah bangkit. Kita semua tahu Petrus akhirnya bukan pengecut lagi, dia jadi pemberani. Ya, waktu dia dihukum mati dia disalibkan. Dan dia minta sama tentara Romawi, tolong salibnya dibalik. Saya nggak layak sama dengan guru saya. Saya nggak layak. Dan waktu dibalik itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Saudara, saya cuma mau ajak saudara-saudara di Pekalongan. Jangan lagi jadi orang Kristen yang kasih tunjuk kita sayang sama Tuhan. Saya ulang ya. Jangan lagi jadi orang Kristen yang kasih tunjuk kemana-mana di sosial media, saya sayang sama Tuhan. Dengan kasih lihat, saya pelayanan loh, saya kebaktian loh, kamu enggak, saya kebaktian. Itu cuma ngasih tunjuk kita sayang sama Tuhan. Akhirnya lama-kelamaan kita mabok agama juga. Jadi kadrun juga kita. Kadrun Kristen lebih ngeri loh. Tapi coba belajar dari Yohanes. Jadilah anak Tuhan Yesus yang ngerasa disayang sama Tuhan. Beda langsung. Beda, kita sama keluarga beda langsung. Kita nggak nunjuk-nunjuk keluarga, enggak. Karena kita ngerasa tahu diri. Saya juga punya kelemahan diterima kok sama Tuhan. Keluarga saya punya kelemahan, saya mau terima mereka juga. Gitu dong jadi orang Kristen. Itu namanya kita ngerasa disayang sama Tuhan Yesus. Sama kayak Yohanes. Kasih lihat. Daripada posting lagi angkat tangan di gereja, mendingan posting lagi makan sama keluarga. Mendingan saudara tolongin mama saudara. Itu, kasih lihat. Kasih lihat bahwa kita disayang sama Tuhan Yesus. Tolongin orang yang gak layak ditolong. Tolongin orang yang tidak layak mendapatkan kasih di muka bumi ini. Tolongin mereka. Itu anak Tuhan Yesus yang ngerasa disayang sama Tuhan Yesus. Jangan kayak Petrus. Cuman mau nunjukin, woi saya gini loh, saya gitu loh, saya gini loh. Ya, cuman mau kasih lihat sama orang-orang, saya sayang loh sama Tuhan. Stop bikin itu. Mulai kasih lihat lewat karakter kita. Bahwa saya dirubah sama Tuhan Yesus. Saya dirubah. Ya, pemabok gini aja, tukang berantem bisa dirubah loh sama Tuhan Yesus. Ya, apalagi saudara yang mukanya alim-alim. Yesus sanggup merubah karakter kita. Saya tahun lalu, saya kena COVID, saya mau cerita sama saudara. Mungkin waktu di Zoom kemarin saya sudah cerita, tapi saya mau cerita supaya saudara ingat. Ya, karena kalau onsite lebih mantep gitu nangkepnya. Ya,
Saya bulan Juli kemarin, ya hampir tahun lalu saya kena Delta. Itu ngeri di Jakarta loh. Gak sampai 3 menit saya dengar suara ambulans. Tabung oksigen habis di mana-mana. Ya, rumah sakit penuh. Saya dibawa ke hotel untuk isoman. Ya, yang saya mau cerita gini, saya ini pemakan roti banget. Ya, saya tuh di rumah, istri saya kalau beras habis, nggak panik. Roti habis, panik. Gimana? Sampai telepon teman, lo ada nggak stok di rumah? Gojekin dong gitu. Sampai begitu tuh. Nah, waktu saya lagi isoman nih 12 hari, saya dipesenin roti favorit saya. Isinya tuh selai kacang campur sama selai stroberi. Ya, itu roti favorit saya. Dan itu ada di Menteng. Kalau saudara ke Jakarta, DM saya anterin nanti ke situ. Ya, yang demen roti ya. Bu Ruby sama Pak Sugi langsung ya. Ini roti datang 2 nih. Saya biasanya 2 tangkep ya. Gak sampai 10 menit habis. Ya, itu kayak ayam dimasukin di kolamnya piranha. Brut langsung habis. Waktu ada virus COVID, itu roti gak habis loh. Istri saya sampai bingung. Tumben gak habis. Biasanya cepat habis. Gak tahu, hilang rasa semua. Sembuh dari COVID. Itu semua kemurahan Tuhan. Ya, karena saya dapat dokter yang luar biasa mempelajari COVID, ya. Saya belajar satu hal waktu sembuh dari COVID. Waktu ada virus COVID di dalam saya. Roti favorit saya bisa nggak pengen. Bisa nggak pengen. Nah, saya percaya juga waktu ada virus kebenarannya Tuhan Yesus di dalam kita. Dosa enak? Yang bilang enggak mesti ngopi nih mas saya nih. Hah? Dosa enak lagi. Dosa tuh enak. Lepas dari tekanan karena bohong. Enak kan gitu-gitu? Hah? Kok belaga lupa? Dosa tuh enak. Tapi waktu ada virusnya Tuhan Yesus di dalam, ada kasihnya dia. Yang kita nyanyiin tadi kasihnya luar biasa. Emang luar biasa. Hah? Waktu ada kasihnya Tuhan di dalam kita. Dosa mau enak kayak gimana? Kita bisa nggak pengen. Bisa nggak pengen. Karena nggak pengen, mah nggak mau, tuh beda. Orang Kristen seringkali karena mau pamer, gue nggak mau. Oh tuh bini orang, tuh laki orang, nggak mau gue. Nggak mau, satu hari bisa mau loh. Tapi kalau udah nggak pengen, itu kayak saya sama kodok. Orang mau tawarin saya, Pak ini suike enak banget, saya nggak pengen, bayangin dia hidup, nggak. Binatang semua berdirinya begini, dia miring gini, aduh nggak banget. Nggak banget deh kodok tuh, matanya setengah, aduh nggak banget, nggak. Bukan jalan, lompat, aduh nggak, jelek banget nih binatang. Terus kodok dibalik kodok gitu kan. Baru tahu ya, katak juga dibalik katak. Nggak banget nih binatang. Mau suike enak pakai apa, enggak, saya nggak mau. Itu orang nggak pengen gitu, sampai kapanpun saya sama kodok N. Enggak, saya nggak ikut-ikutan sama kodok. Ada kasihnya Tuhan Yesus di dalam, di download. Bukan cuma di mulut dinyanyiin. Dosa mau seenak apapun kita bisa ngomong ini. Saya kok nggak pengen ya? Disitulah nama Tuhan ditinggikan. Bukan pakai kekuatan saya, tapi ada juru selamat di dalam saya. Dia yang membuat saya nggak pengen. Daripada kita nyombongin diri, nggak mau. Satu hari kepleset loh. Makanya tiap hari datang sama Tuhan, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Tolong jalan sama saya. Terlibat dengan keputusan yang saya mau ambil. Terlibat dalam toko saya, terlibat dalam usaha saya. Tolong Tuhan. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Mau masak air aja tanpa Tuhan, saya nggak bisa. Bisa gosong tuh air. Bisa gosong nggak sih air, chef? Bisa. Saudara, Tuhan Yesus kita baik. So jadilah pelayan-pelayan yang memimpin orang lain kepada kebenaran. Mereka mengalami kasihnya Tuhan Yesus. Saya percaya itu akan terpancar daripada PDRTS di Pekalongan ini. Terpancar. Orang-orang datang ke sini mereka mengalami kasihnya Tuhan. Bukan mengalami penghukuman. Tapi mereka akan mengalami kemerdekaan total yang asalnya dari Roh Kudus. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses.
Harmonis di rumah, rekening bank selalu penuh buat saudara. Wah, kenceng banget kalau gitu-gitu ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Tolong berdoa buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang mengerti setiap hidup kami, mengerti hati kami, mengerti pikiran kami, dan mengerti setiap jalan-jalan kami. Tanpamu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Terus pimpin kami dan berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau yang mengubahkan setiap kami. Engkau yang menjadikan kami menjadi orang-orang yang baru di hadapan-Mu. Kami adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pastor Jesse Lantang Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati usahanya. Kami percaya Tuhan yang dipegang oleh tangannya semua dijadikan berhasil. Yang dilakukannya dijadikan berhasil. Amin. Karena Engkau menyertai setiap langkahnya. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat. Dia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, saudaraku sekalian, malam hari ini jika saudara diberkati dan saudara merasakan kebaikan Tuhan, ada waktunya untuk malam hari ini kita akan bersama-sama memberikan waktu sejenak untuk kesaksian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ada yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, silakan maju ke depan. Monggo. Silakan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Masih yang di depan-depan ini aja saudara sekalian. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Haleluya. Kalau amin berarti ada yang saksi. Haleluya. Ada saudara? Oh, yang di Zoom ada? Adakah? Oh, ya. Monggo Bapak Ibu, ada mungkin? Ya, saya sedikit bersaksi ya, saudaraku sekalian. Kalau saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Jadi sebenarnya saya mengalami satu masalah saudaraku sekalian dalam rumah tangga gitu ya, khususnya anak-anak. Karena anak kami yang kedua itu karena pandemi akhirnya dia harus jadi putus kuliah saudaraku sekalian. Jadi kami bergumul ya saudaraku sekalian, gimana caranya ya supaya dia bekerja gitu ya. Dan pergumulan itu nggak gampang saudaraku sekalian. Jadi setiap hari dia tuh mainnya cuma main game, sampai tagihan listrik kami itu melonjak jauh gitu ya. Mau dimarahi, ya kasihan. Tapi kalau gitu terus juga kami yang susah. Saudaraku sekalian, luar biasanya saya punya istri yang kalau saya lihat, dia punya talenta itu seorang pendoa syafaat. Ya pagi dia selalu doakan anak-anak kami, doakan saya juga. Khususnya anak kami yang kedua itu. Dia doakan terus. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Ya, bulan yang lalu dengan caranya Tuhan yang ajaib, dia sudah bekerja sekalian. Dan itulah yang membuat pergumulan saya itu sedikit Tuhan jawab. Dan cuma satu kerinduan saya, karena kami, saya, istri, dan anak
pertama dan ketiga itu sudah sama-sama melayani Tuhan. Cuman anak yang kedua itu kalau disuruh melayani Tuhan, dia agak masih ogah-ogahan gitu. Dan itulah masih menjadi kerinduan kami, menjadi beban kami berdua, saya dan istri, untuk bisa membawa anak kami yang kedua ini melayani bersama-sama. Karena kami satu rindu sekali, kami sekeluarga melayani Tuhan bersama-sama. Dan itulah kerinduan kami. Dan inilah kesaksian kami. Saudaraku sekalian, apapun masalah saudara, saya itu selalu yakin dan selalu percaya, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Di balik semua masalah, di balik semua pencobaan, pasti ada yang baik yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan itulah kesaksian saya, dan saya percaya ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Jangan goyah. Kalau saudara menghadapi masalah, jangan goyah saudaraku sekalian. Karena Tuhan itu terlalu baik. Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Dia tahu. Manusia punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan mungkin hanya 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 tahun. Tapi Tuhan tahu semuanya. Bahkan di luar jangkauan kita, Tuhan tahu. Dan itulah yang saya rasakan saudaraku sekalian. Dan memang saudaraku sekalian, sebelum itu memang saya juga ngalami saudaraku sekalian, waktu itu anak saya yang ketiga, saya pernah saksikan ini di gereja saya gitu ya. Jadi dia pulang dari sekolah, waktu itu nggak sempat saya jemput. Dia naik Gojek di daerah Taha Mansur, persis di rel kereta api. Entah bagaimana ceritanya, ini anak jatuh saudara sekalian. Jatuh dari Gojek itu, lalu di belakangnya dia itu truk saudara sekalian. Truk besar gitu. Dan ketika dia jatuh, dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Dan tepat pada waktunya, itu truk berhenti saudara sekalian. Tapi dia sudah ada di bawah truk saudara sekalian. Dan anak kami selamat saudara sekalian. Dan tidak ada luka sedikit pun, ya hanya tergores saudara sekalian. Karena memang dia jatuh dari kendaraan dan kena aspal saudara sekalian. Dan ya itulah kesaksian saya saudara sekalian. Makanya kadang-kadang kalau saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan itu bingung saudara sekalian. Karena terlalu banyak. Jadi kadang-kadang ya itulah saudara sekalian, saya percaya bahwa kesaksian saya malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup saudara, boleh menjadi menjadi keyakinan bagi kita semua bahwa Tuhan kita tetap baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin saudara, haleluya. Nah, malam hari ini boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Kalau saudara ada lagi? Oh, ada satu lagi. Saya persilakan. Daniel, silakan. Silakan maju ke depan. Daniel. Next. Ibu Eva? Belum. Ya. Belum ya? Oke, kita lanjut malam hari ini. Saudaraku sekalian, kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita malam hari ini. Dan kita akan memberikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan nanti saya minta saudari Meta untuk memimpin dalam doa. Mari saudara, kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, ini setiap kami Bapa. Kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Dan ini setiap kami Tuhan, kami mau Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu karena dasar kasih Bapa.
Dan jika sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, kami mau memberikan dengan persembahan kami ini dengan dasar kasih seperti Engkau memberikan kepada kami kasih-Mu yang luar biasa. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, seberapa kami akan memberikan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, lewat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, ajari kami untuk kami boleh menjadi saluran-saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan di hadapan-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan biarlah Engkau menerima persembahan kami, Engkau kuduskan kami, dan biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami persembahkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Mari sama-sama kita sambil memberi, kita tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar. Mari bersama-sama katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan sama-sama, Yesusku. Amin. Lihat kiri kanan, katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan pada Bu Ruby untuk memberikan pengumuman. Oh iya, sorry. Saya undang saudara Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Juni. Silakan maju ke depan. Juni. Ya, bulan Juni. Iya, nih, bulan Juni. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Iya. Mari Bapak Ibu silakan maju ke depan. Nanti saya mohon dengan hormat pada Pastor Jesse untuk menaikkan doa. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hanya kau saja
hanya Engkau yang layak untuk disembah. Kami naikkan syukur Yesus, kami bersujud menyembah-Mu. Sungguh Engkau yang layak Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak disembah. Yesus, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, Engkau yang layak terima pujian. Kiara namaya syakata payara namaya shikanamo. Kia namaya shikiara nabayara namaya se. Ora tapa shikiara payara namaya mo. Yesus, kami datang Tuhan ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Malam hari ini Tuhan kami sepakat, kami bersatu hati Tuhan, mengangkat setiap doa kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Jesse Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Bapak. Biarkan firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan. Kemanapun beliau melangkah Tuhan. Kemanapun beliau melayani Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan hikmat, pengertian, pewahyuan lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan dimanapun Pastor Jesse berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mentor kami Tuhan, Pak Suki dan Ibu Ruby Tuhan. Kau yang pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kemana beliau melangkah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka Pak. Beri hikmat, pengertian, pewahyuan lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun yang online Bapa. Tuhan, Kau mau tengok setiap mereka. Apapun beban hidup mereka, apapun masalahmu mereka Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika mereka berseru memanggil nama Yesus, Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap mereka Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mengalami mujizat, yang sakit mengalami kesembuhan, yang saat ini sedang berduka Tuhan, mereka mengalami sukacita yang daripada-Mu Bapa. Tuhan, tidak lupa Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Negara kami tercinta Tuhan. Kami melepas shalom Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan. Biar Indonesia ada dalam tutung perlindungan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari setiap provinsi-provinsi, dari setiap kota-kota Tuhan, bahkan sampai ke desa-desa Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Presiden Bapak Jokowi bersama dengan wakil dan staf menteri, para pejabat-pejabat tinggi negara dari tingkat pusat bahkan sampai ke tingkat daerah Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa, memimpin bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Indonesia dalam kendali-Mu Bapa. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, buat Hotel Siji Tuhan, buat owner, setiap staf dan karyawannya Tuhan, Kau berkati mereka Bapa. Kau jadikan Tuhan tempat ini menjadi bait suci-Mu Bapa. Setiap orang boleh datang ke tempat ini Bapa, merasakan ada kasih Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk makanan, minuman Tuhan yang akan kami makan, akan kami nikmati Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum Tuhan menjadi kesehatan dan menjadi kekuatan bagi tubuh kami Pak. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah malam ini Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih anugerah melimpah dari Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.